Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para mu'allim, para kiai, asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Faizin, asuhan daripada guru kita Mamanda Ustaz Hakim, serta keluarga besar beliau, khusus kepada orang tua kita, guru kita Al-Walid Abah Haji Hasanuddin Al-Walid, Bapak Ahmad Khatib, Bapak Insur, serta para orang tua kita lainnya, Bapak Ustaz Sherman, Bapak Ustaz Lukmadi, Bapak Ustaz Baidowi, dan seluruh para orang tua, guru, para sesepuh yang hadir pada kesempatan malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini mari bersama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tahukah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Yang baru sampai tentu guru kita bersama di Hadis Samsul Bahri nanti akan nambahin apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kata orang Bambu Larang bilang udah palang tamu kesana pakai nah kesini kaget. Kesana orang Bambu Larangan kampung lahir saya, kesini saudara saya, teman saya, intinya saya juga. Jadinya bagi-bagi kuat ya. Gak apa-apa ini, gak apa-apa ya. Pagi sore udah ngedengerin orang ceramah gak apa-apa, domelin juga gak apa-apa. Alhamdulillah. Secara garis besar tentu orang-orang Kulon Jauh, muridnya Mamanda Ustaz Hakim tentu sudah hafal betul tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi catatan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Orang yang begitu hebat yang dinantikan oleh kita semua, sosok yang menjadi asbab keselamatan untuk kita. Sebelum beliau lahir saja sudah digadang-gadang ini sosok Nabi dan Rasul yang begitu punya kepiawaian, kecerdasan di antara Nabi dan Rasul yang lain yang luar biasa. Kita kenal Bu, kalau kita ngaji tauhid sama guru kita jumlah Rasul 313 Rasul. Kemudian ada jumlah Nabi 124.000 Nabi yang kita pelajari semuanya tentang kisah-kisahnya. Dan ini dicantumkan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah pada saat itu. Kata Allah, ya Muhammad, ini kisah-kisah Nabi semua yang telah menjadi Nabi dan Rasul di dunia menjadi contoh bagimu, nusabbitu bihi fu'adaka, akan meneguhkan keimananmu terhadapku dan nanti akan tertularkan kepada umat-umatmu sekalian yang akan mengikuti jejak langkah terhadap kehidupannya di dunia. Nabi lahir Pak, ketika lahir di Makkah Al-Mukarramah sekitar 570 Masehi pada saat itu, yang saat ini rumah kelahiran Nabi ini menjadi perpustakaan Mekah di seberang Masjidil Haram. Kemudian Nabi berkembang dewasa menjadi anak yang begitu solih,
Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam, Nabi lahir di Mekah, kemudian ikut dagang bersama Abu Thalib pamannya ke Syam, dan pada saat itu Nabi melewati Yordania namanya. Tahu Yordania? Pernah sama? Sama sih belum pernah. Makanya di Yordania Bu, ada yang namanya pohon sahabi 1500 tahun sampai sekarang masih hidup aja pohonnya. Pohon mangga di rumah kita kadang-kadang 3 tahun lagi udah pada leeh, udah pada besar daunnya, pada rubuh sendiri dia. Tapi ada pohon sahabi di Yordania pada saat itu Nabi usianya 12 tahun, ikut dagang pamannya Abu Thalib menuju Syam dan istirahat di Yordania atau pohon sahabi itu dengan ngangon ontaknya. Kemudian bertemu dengan pendeta yang namanya Bukhara, dan pendeta tersebut menggadang-gadang bahwa ini adalah sosok Nabi dan Rasul akhir zaman yang akan menjadi pencerah umat, menjadi orang yang sangat-sangat menjadikan sebuah asbab keselamatan buat kita sekalian sebagai umatnya, yang rela mengampuni dosa-dosa kita sebagai umatnya. Dan kadang-kadang kita kembali, kita kadang-kadang tanpa mau ikutin apa yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai sunnahnya. Benar begitu, benar. Makanya Allah singgung dalam Al-Quran, kata Allah, ma arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Di dalam Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, Syafi'ul Zabadi mengambil tafsir ini dari sahabat Rasul atau sepupunya Rasul yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kagak tahu kita di mana makamnya, kagak tahu jadi siapa juga kagak tahu lagi. Kita mengaji nyender mulu ngajinya, bawa pipa dan tidur dekat kipas angin lagi, enak banget yang begitu ngaji. Paling enak apa? Makanya Syafi'ul Zabadi ini mengambil tafsir Ibnu Abbas. Wa ma arsalnaka, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan bil haqqi ya Muhammad bil haqqi, bahwa Nabi Muhammad ini membawa kebenaran Al-Quran, bil haqqi basiron, bagi orang-orang yang ingin gembira di masa hidupnya membawa kabar gembira, naziron, dan bagi orang-orang yang ingin celaka dalam hidupnya, liman amana billah wa liman kafara billah. Jadi Nabi ini diutus oleh Allah, kita tinggal milih sebagai manusia, mau hidup enak, mau hidup tenang, mau hidup sengsara, tinggal pilih apa yang digambarkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi pada saat itu menceritakan semua apa perjalanannya, dan ntar bakal kita baca setelah ceramah ini, maulidnya kita baca, perjalanannya kita baca sampai akhir hayatnya, dan torehan tinta emas buat kita saat ini. Betul? Apa yang perlu kita ambil hari ini sebagai peringatan maulid Nabi? Nabi itu setiap hari, Pak, setiap hari hidupnya benar dijamin oleh Allah. Mau kaya Nabi, tapi Nabi mencontohkan sebagai pemimpin umat bagaimana caranya, sebagai pemimpin umat seluruh dunia, mencontohkan nanti umat-umatnya hidup sederhana, hidup dengan hati yang dermawan, hidup dengan qanaah, terima apa adanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap pemberian Allah. Kira-kira kita ridho lagi? Kita orang yang ridho apa kagak? Hah? Ridho, kalau yang punya duit aja merido aja. Dan kalau kagak punya duit, pertanyaannya puyengnya naudzubillah, kondangannya belerok lagi, saudara semua. Ya, kondangannya dulu bawa jeruk sampai 3 kilo, lengkengnya 5 kilo, kembalinya kagak ada. Akhirnya kita bingung dengan sendirinya dengan apa yang telah kita bangun sistem hidup, yang akhirnya kita lari dari ajaran Allah, lari dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran seperti itu sebagai pengingat kita, manusab ditubihi fu'adaka. Nabi sendiri mengingat kisah-kisah Nabi terdahulu, apalagi kita sebagai manusia harus mengingat apa yang telah dicoretkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kita mengingat akan perjuangan Nabi dengan segala semua yang telah ditorehkan kepada kita, cinta emas buat kita, dan harus kita laksanakan di setiap hari. Kita susah melaksanakan itu. Ibu-ibu kira-kira, istri Nabi, bu, istri Nabi Sayyidah Khadijah Al-Kubra setia bener sama laki. Setia enggak? Setia. Nabi kemana aja berangkat, kemana aja berjuang demi agama Islam, ayo Sayyidah Khadijah ngedukung. Nabi pulang kagak bawa duit, Sayyidah Khadijah nggak pernah marah-marah, nggak pernah. Kalau kita
laku pulang ala punya duit habis dibayunin kurangnya. Ayo dah. Nabi pulang perang kan capek banget orang perang. Nggak bedanya laki kita pulang ojek habis subuh berangkat maghrib baru pulang kalau duit 20.000 doang. Ayo. Jadi kopi apa laki ngereng mana kopi buat gua? Kata kita apa? Mata lu buta. Itu aja dewek. Gitu kan kita. Tapi Sayyidah Khadijah enggak. Ini maulid Nabi kita lihat sejarahnya Sayyidah Khadijah yang punya anak Fatimah Az-Zahra Al-Batul yang begitu sangat sayang kepada suaminya, rela mengorbankan harta bendanya demi seorang suaminya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidah Khadijah pakai gamis itu dijahit sampai berapa puluh jahitan. Coba perjuangan ini begitu. Kita mah kagak. Bang, ngaji, saban hari, saban minggu bajunya ini aja. Bang, emang kalau ganti-ganti, bang kita malu sama yang ngaji bang tetangga. Terus hutang akhirnya. Laki disuruh bayar setiap minggu 300.000. Kerjaan ngojek doang. Dapat 3 hari kena tipes, seminggu kena paru-paru, sebulan kena jantung, mati gara-gara baju gamis. Pulang Nabi ke Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, jangan masuk dulu, saya lagi nyusuin. Tahu orang nyusuin gini, tahu? Nyusuin, nyatain maksudnya. Sayyidah Khadijah kemudian pada saat itu cium tangannya Nabi. Nabi langsung ngegendong Sayyidah Fatimah sebagai anaknya Rasul. Dimasukkan ke dalam kamar Nabi, tiduran di pahanya Sayyidah Khadijah. Laki pulang kerja pernah tiduran di paha istri? Pernah. Pernah apa kakak? Yang pernah ngacung dapat 50.000 dari Cingokek. Tapi ibu-ibu kalau begini mau tak datang udah ngomelin aja dari tadi. Emang perlu begitu kita. Jadi cerita Nabi ini banyak yang harus kita bahas. Belum Sayyidah Aisyah kan? Itu baru Sayyidah Khadijah banget. Emang paling enak-enak ngomelin ibu-ibu paling enak emang. Sayyidah Khadijah kita contoh. Nabi kemudian tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah karena capek pulang perang. Sampai Sayyidah Khadijah ini nangis keluar air mata yang luar biasa. Kenapa? Karena di dapur udah berasnya udah habis. Pengen masak kagak ada beras, pengen masak kagak ada gasnya. Jangankan gas, kayu bakar juga kagak ada. Terbalik sama kita, gas habis, beras habis. Jangankan dibukain pintu, belakang-belakang budek di dalam kamar. Ayo, mengapa? Ya, kalau nggak percaya buka Al-Busra, buah karenanya Sayyid Muhammad bin Alul Al-Maliki yang makamnya bersebelahan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di Jannatul Ma'ah, di Jannatul Ma'la, yang pada saat itu adalah tempat yang begitu luar biasa dan didamkan oleh semua umat untuk wafat di situ. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Baru mulai ini marah-marah. Enakan begini. Kalau ketawa mulu nanti pulang nggak gua apa-apa. Tapi kalau begini enak besok lagi pulang kerja disambut langsung disuruh tidur di paha kita bininya. Kata lakinya emang lu kesambut ngomong di mana? Kadang-kadang kita juga salah. Itu salah satu contoh yang harus kita petik dari perjalanan Nabi bersama istrinya. Kenapa? Karena kita hari ini memang kurang kehangatan, pas seperti hangatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi pada saat itu pulang jauh-jauh dari medan perang, pulang jauh-jauh dari dakwahnya, disambut dengan senyuman manis Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang pada saat itu merupakan cerminan rumah tangga yang begitu istimewa. Dan harusnya kita berpikir hari ini bahwa itu salah satu yang harus kita terapkan dalam hidup kita bersama istri dan anak kita. Anaknya digendong ke dalam kamar Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang begitu luar biasa. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Kenapa? Karena pada saat itu wanita yang selalu menyambutnya telah tiada. Makanya dari riwayat malaikat Jibril bawa 5 kain kafan. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, malaikat Jibril bawa kain kafan. Jangan dipikirin bawanya kayak bagaimana, jangan dipikirin. Ini makanya dipikirin, nanya ke Ustaz, Ustaz emang malaikat bawanya pakai apa? Gerobak lagi rumah. Wajib tauhid pakai gerobak lagi. Gerobaknya kan nggak ada pada saat itu. Emang malaikat ngedorong-dorong gerobak? Enggak ngedorong-dorong. Malaikat Jibril datang ke Rasul, ya Rasul jangan bersedih hati. Sayyidah Khadijah sudah dijamin surga al-mubasysyar bil jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang mulia, ini kain kafannya satu buat beliau, yang 2 kain kafannya untukmu ya Rasul, yang 3 untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian yang 4 untuk Sayyidina
Husain yang pada saat itu luar biasa, Sayyidina Hasan yang pada saat itu berjuang untuk Islam bersama Sayyidina Ali. Kemudian pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedihnya bukan main. Kenapa? Karena dibungkus Sayyidah Khadijah dengan kain kafan. Yang kelima untuk Fatimah Az-Zahra. Kemudian Nabi ngomong begini ke malaikat kan cuma 5 doang. Itu si Husain juga kemana kain kafannya? Kan si Hasan pasangannya Husain. Kata malaikat begini, ya Rasul, nanti Sayyidina Husain akan terbunuh saat di medan Karbala. Pada saat itu kepala Sayyidina Husain dipenggal karena pada saat itu kerajaan atau dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan tidak rela pada saat itu presiden diganti dengan Husain. Cucunya Sayyidina Muhammad SAW sempat sholat zuhur bareng, ceramah bareng, habis itu ditepas kepala Sayyidina Husain lantaran tidak senang atau bimbingannya diganggu oleh Sayyidina Husain. Makanya ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Husain kepalanya ada di Nanda Irak dan badannya ada di beberapa tempat sesuai versi-versi riwayat. Kita harus mengikuti semuanya tabarukan kepada beliau. Makanya kita kadang-kadang suka bingung, kenapa hidup kita begini-gini aja, nggak kayak orang-orang. Hidup kita bergolong-golong aja. Kalau kayak orang-orang, efeknya nantinya kita akan hasut, iri hati. Nabi kan nggak begitu, Bu. Nabi iri hati ya? Enggak. Pada saat itu Nabi punya tetangga kaya raya, nggak pernah Nabi kepengen-pengen tuh. Nabi kepengen ini, kepengen itu, enggak. Nabi fokus sama keluarga kecilnya, Sayyidah Khadijah serta Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Enggak mikir-mikir yang lain. Kalau kita mikirin aja, laki akhirnya diomelin bang, orang kayak dia no kerja di bandara, gajinya 5.750.000 sebulan, jangan kekoseran aja di kos, setiap hari kekoseran aja. Ya, anak kagak diurusin bang, bayaran sekolah kagak, ngaji sampai setahun kagak. Cingokip sampai ngasih kartu bayar 5 kali, kagak pernah bayaran kita ngaji. Laki diomelin. Kenapa? Karena kita nggak puas dengan hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kenikmatan yang begitu besar buat kita. Tinggal kita basiron atau wanaziron, mengingat itu aja. Kalau kita pengen bahagia ngikutin Nabi, kalau nggak pengen bahagia nggak usah ikutin. Pilih mana kita? Pengen bahagia ikutin makanya. Tapi nyatanya mau nggak malah ikutin. Makanya kita ini sebagai manusia, kalau kita hidup nggak punya rujukan hidup, repot urusan. Repot kita. Yang ada ngebanding-bandingin aja sama orang lain. Pengennya hidupnya kayak orang lain, padahal orang lain juga sama, usaha budek ngurusin hidupnya. Paham usaha budek? Paham kira-kira? Capek orang lain juga. Enak dia mah bikin banyak setiap hari kalau orang kekurangan. Enak dia mah kemana-mana naik mobil, nggak pernah kehujanan. Enak dia mah kalau pengen ke puncak tinggal jalan. Enak dia mah ke restoran tinggal makan. Kata kita enak, kata dia mah apa minum vodka setiap hari, Bu. Makanya kita kadang-kadang melihatnya dengan kasat mata. Jangan dari jauh, deketin, tempok atau sekali tempok, deketin. Kita itu diidam-idami hidupnya sama dia. Enak dia mah mau masaknya bikin nasi doang, sayur asem, masaknya pakai kayu bakar, enak begitu. Kalau pernah berantem dia mau bininya enak. Ngomong setiap hari restoran, ke puncak, kemana aja nyampe, Singapura, Thailand, sampai bayar 8 juta, 10 juta. Tapi nggak enak rumahnya rumah tangga begini. Oh dia mau kemana-mana aja enak. Kenapa? Karena hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu tujuan hidupnya adalah untuk kebahagiaan, bukan untuk yang lain. Kita pengennya bahagia, tapi bentuk bahagia kita cuma satu. Pengennya cuma gambar Soekarno, pengen gambar Soekarno, dan pengennya gambar Soekarno. Tahu gambar Soekarno apa? Tahu? Warnanya apa? Merah. Bentuknya tipis apa tebal? Nah, tipis lagi tebal. Tipis macam pekolan. Tebal coba 10 juta. Ya, kita kan hanya itu. Tapi kita kalau mencuri dengan uang yang banyak, ambil uang yang banyak dengan hasil yang haram 10 juta. Halal apa haram? Nyolong halal apa haram? Haram. Ingat, haram jawabannya. Anak belum bayaran sekolah, ngaji belum bayaran, kondangan banyak, kontrakan belum bayar, motor belum punya, laki bawa duit 100 juta boleh nyolong, kita terima apa kagak? Terima apa kagak?
bohong. Begini lagi, udah bang sikat aja, tapi jangan yang ini mah haram. Ini ada gocap halal, enggak bang, ada yang gocapan 100 juta bang, kapan lagi bang, kapan lagi? Yang penting jadi orang kaya, dosa nggak apa-apa, dosa sekali doang bang, coba hilang keimanannya. Tidak ngaji apa? Ya jadi bitoah, menambah keimanan kita, atau tinggalin nggak boleh, haram. Tapi ketika ada di depan mata kita, maka kita bilang boleh bang, nggak apa-apa, hilang keimanan kita. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Bohong aja. Kita pertahankan keimanan. Jangan sampai iman kita ini yang kusudil maksiat turun terus menerus karena maksiat kita kepada Allah. Minimal dengan maulid Nabi Muhammad SAW, manusabbitu bihi fuadaka, kita teguhkan iman kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan surganya fil jannah. Kemudian anak cucu kita menjadi solih-solihah dan menjadi dambaan qurrata a'yun buat kita sebagai kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Kalau ngomong jadi lama jadi pengen bila ya kamu ya. Saya kagak ngenakin ibu-ibu, kenapa dari habis maghrib panitia nungguin saya di rumah. Tadi masa pengen kabur jam 5, dia nongkrong aja di rumah dari habis maghrib. Ngintilin aja saya kemana-mana, kesini dia ngintilin, maksudnya menjadi ngintilin biar saya di sini aja. Ya, jangan tahu kalau kesini, bilang aja lagi di luar. Ya, pengen ngintilin sama sekarang. Jadi ntar saya begini duluan ya, nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah besok udah makan duluan tadi, ada kambing, ada ayam, alhamdulillah namanya juga kita dikasih, makan aja. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga terakhir, ya lama-lama ntar kayak Samsung mau nambahin. Setelah kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, menerima apa yang Allah kasih kepada kita, kecil maupun besar, terakhir kita kudu ridho dengan apa semua yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai keridhoan itu hilang dari hidup kita. Wardo robbahu qabla ayyallah. Yahya bin Mu'asal muslim buat kita bahwa ketika Allah ridho kepada hidup kita, syaratnya cuma satu, kita kudu ridho dulu terhadap pemberian Allah. Ini mah kita, ya Allah, emang apa sih hidup saya begini-gini aja, karena ada perubahan. Padahal ngaji jam 9 pagi, jam 8 saya udah nyampe. Ngaji malam Sabtu, habis isya, habis maghrib saya udah nyampe. Jangankan saya mah pada saat itu ada orang, saya mah sendirian tetap ngaji, tetap aja susah-susah aja kagak kaya. Emang apa ngaji dijadiin kaya? Emang orang ngaji pun jadi orang kaya? Nah, emang orang sholat yang jidatnya sampai hitam pakai kekudang semuanya orang kaya? Semuanya imam-imam masjid orang kaya? Semuanya orang-orang yang sujudnya sampai lama, zikirnya sampai 1000 istighfar setiap hari harus jadi orang kaya? Surga buat orang kaya doang? Enggak. Kalau begitu mah kita kagak usah hidup, bunuh diri aja bareng-bareng sekalian. Kelar urusan, ya. Kenapa Allah ciptakan kita, wa ma khalaqnakum, kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati kita kepada Allah dengan keimanan kita, dan surga buat orang-orang yang beriman, bukan buat agnia doang. Bukan. Dikasih kekayaan oleh Allah begitu banyak, membawanya kagak bisa, sama aja habis-habis juga. Anak 10 punya duit 3 miliar, semuanya dipakai buat maksiat, kita mati kagak ada yang ngaji. Emang enak begitu? Kagak enak. Masuk kuburan diseksa sama malaikat, emang kagak ada yang mau ngajiin lagi. Kita ngarepinnya ntar anak gua mah ngasih dia sampai 5 miliar, boro-boro 10 juta juga kagak, 5 juta kagak, 1 juta juga kagak, duitnya habis buat maksiat. Mau ngomong apa? Ini banda yang kita punya nggak menjamin bro, Pak. Buat kita masuk liang lahat, kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat kubur, ngajamin. Yang menjamin adalah ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Walaupun tiba Fatihah doang dia bisa, tapi manfaat buat anaknya, manfaat buat emaknya, manfaat buat bapaknya, semua engkongnya. Itu namanya sesuatu harga yang begitu berharga, luar biasa di hidup kita. Nggak usah kita butuh-butuh banyak uang, yang penting cukup buat sehari. 30.000 kalau kita cukup buat ibadah enak, jalan terus. Karena ibadah patokannya tenang, bukan karena senang. Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang udah pasti tenang. Silahkan kita jadi orang kaya, Allah nggak ngelarang kok.
Silahkan kita jadi seorang yang begitu amat luar biasa terkenalnya, silahkan jadi artis, silahkan jadi selebritis, silahkan jadi penyanyi, silahkan, tapi jadilah mereka semua itu orang-orang yang solih atau solihah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau muslim namanya. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Kan enak kalau kita makan namanya nasi doang, sama sayur asam doang kita terima, kita ibadah Allahu Akbar dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita mau mikirin assalamualaikum, waduh tenang, gue besok ini banyak lagi orang. Assalamualaikum, iya, no kreditan belum bayar, baru amin, amin ya robbal alamin. Iya, ono ya ada yang ngaranin gua bayar nih 3.000 sehari. Iya, gua belum bayar ini, belum bayar ono, nggak usah waktu itu. Jalanin aja. Emang kalau kita punya tanggungan bayar pelan-pelan, ibadah tetap jalan. Jangan gara-gara dunia ibadah kagak mau jalan lagi. Kan ada yang gitu mikirin aja. Gua mau kalau begini ceritanya udah kagak mau hidup jadi orang, kagak mau hidup. Emang apa kalau nggak hidup? Kamu diri, mau usaha, jalanin aja enggak. Orang Nabi nyontohnya begitu sih. Jalanin aja, yang penting ibadah jalan terus. Yang penting ibadah jalan terus. Guru kita mas setiap minggu ngajarin kita, Bu, ngajarin kita bener nggak? Bener kan? Ngajarin Quran bener nggak? Bener. Juz amma bener, iqra bener, fikih bener, hadisnya bener, tajwidnya bener. Semua mau izo dari guru kita bener, tinggal kita nih ngelakoninnya bagaimana jadi manusia. Makanya Imam Ghazali pada saat itu mengartikan manusia al-insanu hayawan natek, yang pada saat itu pun salah satu filsuf Yunani Rene Descartes atau Socrates mengatakan manusia animal rasional yang hidupnya ketakutan dengan besok makan atau enggak, kenyang atau enggak, ntar malam punya masalah apa enggak, besok bisa nyelesain masalah atau enggak. Kadang-kadang kita menggunakan akal saja untuk mengatasinya tanpa didasari dengan Al-Quran, tanpa didasari dengan hadis, tanpa didasari dengan bertanya kepada ulama-ulama kita. Hilang wajah Islam kita. Ini lagi begini kita termasuk ya kan kelihatan wajah Islamnya kita lagi ngaji. Jadi begitu bertambah keimanan kita, ntar pulang dari sini lupa dah. Semalam apa yang disampaikan ya? Semalam apa yang disampaikan ya? Oh isinya apaan? Lupa tuh kalau begitu. Kita lupa. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tertutup dengan yang khusus di maksiat keimanan kita kepada Allah, dan kita memandang bahwa dunia ini cukup dengan uang yang banyak, bukan dengan amal-amal yang baik buat semua orang, amal-amal yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal yang baik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada saat itu, Bu, orang-orang kafir Quraisy di hadapan Nabi bilang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, tapi di belakangnya ternyata dia memusuhi Rasul, memusuhi Allah. Hanya di depan Allah dan Rasulnya saja dia menganggap bahwa dirinya beriman. Berarti dia orang-orang yang pada saat itu munafik, yang di hadapan Allah dan Rasulnya dia mengatakan beriman, di belakang Allah dan Rasulnya dia mengatakan tidak beriman sama sekali, karena tidak membawa keuntungan buat dia. Nah, keimanan itu bikin untung buat kita. Yang kita bilang begini, ngapain kau ngaji lama-lama? Ngaji mau udah cukup, paham juz amma juga, baca juz amma, yang penting mau bisa baca aja. Ntar juga ujung-ujungnya bakal jadi ustad. Ustad mah kalau tahlilan dapetnya 30.000 ruangan. Emang lu makan apa jadi ustad? Gitu kita mah. Udah gitu pas pulang kantongnya dibuka, robek sama duitnya 30.000, karena jadi tuh dia jajan. Kenapa? Duitnya robek? Gimana? Ya, pengennya kita, anak kita ini nanti jadi orang yang hebat. Nggak perlu jadi ustad, nggak perlu jadi orang alim, yang penting lu jadi orang kaya. Biarin udah jodoh-jodoh sama gue, yang penting lu kaya aja. Begitu kita. Nggak perlu lu jadi profesor, dokter, nggak perlu jadi kiai, nggak perlu jadi orang bener, nggak perlu sekolah, nggak perlu ngaji. Yang penting lu punya duit banyak dari mana, kayak nyolong juga nggak apa-apa, ngambil uang rakyat juga nggak apa-apa, nyolong di mana aja nggak apa-apa. Lu jadi apa juga terserah, yang penting duitnya banyak, kagak ada urusan sama kehidupan. Yang penting kaya, itu prinsip kita. Tapi Allah lihat nanti, walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bakal Allah kasih musibah yang begitu besar nanti dalam hidupnya. Mau gitu? Mau gitu? Kan kagak enak kita punya banyak banyak diambilin sama orang. Malu boleh ngumpulin, tiba-tiba dicolongin sama orang, kan gak enak ya. Iya, makanya ada contoh yang begitu, contoh yang baik-baik dari guru-guru kita.
contoh yang baik-baik dari Rasulullah, dari sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi, maka hidup kita menjadi baik. Patokannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutin sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengennya ngomong lama, cuman dari tadi kaki itu melihat HP, gemeter aja itu HP. Ya, udah calling mulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjut nanti sama Kiai Samsul Bahri. Mohon maaf sekali lagi, saya duluan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.